Halo semua, kembali lagi di Jangan bersama Bu Yuni. Kali ini kita belum akan memasak seperti biasanya, karena hari ini ada momen keluarga yang cukup istimewa, yaitu acara syukuran 40 harian untuk mengenang almarhumah nenek kami. Sebelum acara dimulai, kami ingin mengajak teman-teman untuk ikut bersama kami berziarah ke makam nenek. Mungkin sederhana, tapi bagi kami, momen seperti ini selalu punya cerita dan kenangan tersendiri. Untuk episode kali ini memang belum ada konten memasak, karena kami masih menyusun rencana dan mempersiapkan segala sesuatunya. Kami juga sedang berusaha supaya kedepannya Jangan bersama Bu Yuni bisa menjadi konten yang lebih menarik, dengan alat-alat produksi yang lebih mendukung. Doakan ya teman-teman, semoga Cah Film Production bisa segera memiliki peralatan produksi yang kami butuhkan, sehingga kami bisa menyajikan lebih banyak konten memasak, cerita keluarga, dan kegiatan sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Setelah berziarah, kami akan kembali ke rumah untuk mempersiapkan acara syukuran 40 harian nenek. Pukul 8 malam kami sudah sibuk dengan persiapan acara besok. Bude Wagi yang bikin adonan apem, Ibu Yuni membuat jadah. Bude Mugi sedang mengiris kentang sebanyak 8 kilo. Dipotong kecil-kecil untuk sambal goreng. Aku juga bantu memotongnya. Dilanjut membuat sambal tomat dan bumbu ungkep ayam. Tak terasa sudah pukul 12 malam dini hari. Persiapan dilanjutkan besok. Pagi ini, kita bangun lebih awal dari biasanya. Begitu membuka mata dan keluar rumah, suasana desa Dlimas, Klaten langsung menyambut dengan kesejukannya. Udara pagi masih terasa begitu segar. Suasananya tenang, jauh dari haruk-pikuk kendaraan dan ramainya perkotaan. Di depan mata, hamparan pemandangan desa terlihat begitu indah. Pepohonan yang masih basah oleh embun, hijaunya lingkungan sekitar, dan udara yang bersih membuat pagi terasa lebih nikmat. Pagi di desa juga terasa pas untuk sekadar berjalan santai, berolahraga, atau menikmati udara segar sambil menggerakkan badan. Dan pagi ini, kita juga mau mencoba buah yang cukup menarik. Namanya buah besaran, atau yang sering juga disebut blackberry. Warnanya yang gelap dan rasanya yang khas membuat penasaran. Yuk, kita cicipi. Ternyata rasanya cukup unik. Ada perpaduan rasa manis dan sedikit asam yang menyegarkan. Beginilah salah satu kenikmatan sederhana di pagi hari. Tidak harus pergi jauh. Tidak harus sesuatu yang mewah. Cukup bangun pagi, menghirup udara segar, melihat pemandangan yang indah, menikmati buah dari sekitar, dan bersyukur masih diberi kesempatan menikmati hari. Selanjutnya kita persiapan memasak untuk acara tasyakuran 40 harian nenekku. Kambing Mas Prabu baru saja melahirkan. Kenalin nih, 2 anak kambing yang baru lahir. Namanya Rina dan Rino. Masih kecil, masih lucu, dan tentunya masih malu-malu kalau ketemu kamera. Semoga Rina dan Rino sehat, tumbuh besar, dan nantinya bisa menjadi bagian dari cerita keluarga kita. Nah, setelah melihat Rina dan Rino,
Sekarang kita lanjut ke kesibukan berikutnya. Di sini saya sedang bersama Lek Lastri, sambil bercengkerama dan mengupas kelapa. Kelapa ini nantinya akan diambil santannya untuk berbagai hidangan yang akan disajikan dalam acara 40 harian nenek. Salah satunya untuk membuat sambal goreng kentang, kemudian untuk jadah, dan berbagai makanan lainnya. Tidak lupa juga airnya ditampung dan diminum, rasanya segar manis. Kalau urusan masak-memasak seperti ini memang paling seru kalau dikerjakan bersama-sama. Ada yang mengupas kelapa, ada yang menyiapkan bahan, ada yang memasak, dan tentunya ada juga yang sambil ngobrol dan bercanda. Karena disinilah keseruannya. Persiapan acara bukan cuma soal makanan yang nantinya tersaji di meja, tetapi juga tentang bagaimana orang-orang berkumpul dan saling membantu. Dan keseruan ini kemudian dilanjutkan oleh ibu-ibu tetangga di sekitar rumah. Satu persatu datang untuk membantu mempersiapkan berbagai kebutuhan acara. Ada yang sibuk di dapur, ada yang menyiapkan bahan makanan, ada yang membuat jadah, dan semuanya bekerja sesuai bagiannya masing-masing. Yang menarik, tidak ada yang merasa paling sibuk atau paling berjasa. Semuanya berjalan bersama, bahu-membahu, saling membantu, dan bergotong royong. Mungkin bagi sebagian orang ini adalah hal sederhana. Tapi bagi kami, kebersamaan seperti inilah yang membuat sebuah acara keluarga terasa begitu hangat. Di tengah kesibukan, selalu ada canda dan tawa. Di sela-sela pekerjaan, ada cerita yang dibagikan. Karena sejatinya, kebahagiaan bukan hanya tentang apa yang kita miliki, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa berbagi tenaga, waktu, dan kebersamaan dengan orang-orang di sekitar kita. Untuk teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan, jangan bersama Bu Yuni. Terima kasih sudah selalu menemani. Jangan lupa subscribe Cah Film Production, karena masih banyak cerita dari kehidupan sederhana yang akan kami bagikan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. I can't see the issue. Yeah, believe me, I need to keep myself in line, but I don't need to kiss you. Hey, we can make it tonight, baby, that's just fine. Don't know what I'm doing, feel like I am going crazy.